Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Sahih Muslim, masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-143, bab nuzulus sakinah li qiraatil Quran, yaitu bab tentang turunnya as-sakinah, ketenangan kepada atau karena membaca Al-Quran. Hadis ini dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi wa indahu farasun marbutun bisyatanaini fataghashathu sahabatun faja'alat taduru wa tadunu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika lahu faqala tilka as-sakinah tanazzalat lil Qur'an. Hadis ini yaitu hadis yang ke-1853 dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya ada seorang laki-laki dari sahabat, atau ada seorang sahabat yang membaca surah Al-Kahfi, dan di sisinya atau di dekatnya ada seekor kuda yang ditambatkan dengan kedua talinya. Kemudian tiba-tiba datanglah awan yang menaunginya, dan kemudian awan itu pun mengelilinginya dan mendekatinya sampai kuda itu pun berlari atau menjauh. Kemudian pada pagi harinya sahabat tersebut mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan itu adalah tilkas sakinah, itu adalah as-sakinah tanazzalat lil Quran, yang turun karena Al-Quran atau karena bacaan Al-Quran. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran, salah satunya surah Al-Kahfi, di mana orang yang membaca Al-Quran tadi, dan ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada yang membaca Al-Quran, turun kepadanya as-sakinah. As-sakinah artinya yaitu dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW mengatakan tilkal malaika, itu adalah malaikat yang mendengar bacaan Al-Quran. Maka as-sakinah disebutkan dalam
kisah ini, yaitu seorang ketika dia sahabat tadi membaca Al-Quran, kemudian datang ke atasnya atau ke dekatnya sahabah, yaitu awan ya, yang mendekat kepadanya. Maka awan itu dikata Nabi SAW as-sakinah. Itu adalah as-sakinah, yang arti secara bahasa sakinah artinya ketenangan. Maka dalam riwayat lain disebutkan al-malaikah, malaikat yang datang mendekat dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan sakinah bisa jadi adalah makhluk Allah SWT, makhluk yang berbentuk, yang mendatangkan rasa ketenangan dan rahmat dari Allah SWT, dan bersamanya ada malaikat. Kemudian hadis selanjutnya atau riwayat selanjutnya juga dari Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, sama bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia membaca surah Al-Kahfi, kemudian di rumahnya, di sini disebutkan di rumahnya ada hewan, yang kemudian hewan itu berlari ataupun menjauh ketika mendengar bacaan tersebut, dan ternyata dia lihat ada awan yang mendekatinya atau menaunginya. Nabi SAW mengatakan fa inna sakinah tanazzalat indal Quran. Itu adalah sakinah yang turun ketika didengarkan bacaan Al-Quran. Maka sakinah itu ya bisa jadi makhluk, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, bisa jadi makhluk yang berbentuk awan dan sebagainya, naungan, dan bisa juga diartikan malaikat, malaikat Allah SWT. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Khabbab, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kepadanya bahwasanya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwasanya bainama huwa lailatun yaqra'u fi mirbadihi. Itu Usaid menceritakan bahwasanya ketika dia membaca yaitu membaca Al-Quran di mazbad, artinya bisa diartikan teras rumah atau bisa juga diartikan di tempat di luar, ya, tempat menjemur. Di zaman dahulu menjemur kurma, atau tidak, kita mungkin menjemur padi dan sebagainya di halaman. Idjalat farasuhu, ketika dia membaca Al-Quran, maka kudanya berkeliling atau berputar-putar. Faqara'a, kemudian dia baca, kemudian kuda itu pun berputar. Tsumma jalat ukhra faqara'a, siap dia baca maka kuda itu pun berputar. Faqala Usaid faqashitu an tata'a Yahya, maka aku khawatir kuda itu nantinya akan menindih Yahya. Yahya itu putra Usaid ibn Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu yang ada di dekat itu. Faqumtu ilaiha fa idza mislu dhillah fawqa ra'si, maka aku segera pergi menuju Yahya putranya untuk menjauhkan dari kuda tersebut. Maka tiba-tiba kata beliau melihat ada awan yang ada di atas kepalanya, amsalus suruj, tapi awan itu seperti cahaya yang bersinar. Arajat fil jawi hatta ma araha, kemudian cahaya tersebut atau naungan atau awan tersebut tetapi bersinar cerah terang
itu ada di atas kepalanya, kemudian naik ke atas sampai hilang, kata Usaid ibn Hudayr. Qala faghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pada pagi harinya aku segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, bainama anal bariha min jawfil lail aqra'u fi mirbadi. Wahai Rasul, aku pada malam tadi malam aku membaca Al-Qur'an di mirbadi, ya bisa di teras atau di teras rumahnya, di luar. Idzalat farasi. Kemudian ketika itu ternyata kudaku berputar-putar atau meronta-ronta, berputar dan meronta. Kemudian di sini ceritakan oleh Khudair. Aku baca, kemudian kuda itu pun meronta, kemudian aku diam, kuda itu diam. Kemudian kata Usaid ibn Hudayr, kemudian aku melihat di atas kepalaku ada awan atau naungan yang tapi dia terang, misal suruj, artinya seperti cahaya yang terang menerang. Tetapi dia kemudian naik ke langit sampai tidak terlihat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilkal malaikah kanat tastami' laka. Itu adalah malaikat. Dalam hadis Bara' bin Azib tadi dikatakan itu adalah sakinah. Dalam hadis ini dikatakan tilkal malaika. Itu adalah malaikat yang tastami' laka, yang mendengarkan bacaanmu. Lau qara'ta la asbahat yarahan nas ma tastatiru minhum. Kalau seandainya kau baca sampai pagi, maka manusia
Ya, para sahabat juga sibuk dulu. Tapi mereka tetap memprioritaskan waktu untuk membaca Al-Quran. Maka ini penting, membaca Al-Quran. Kemudian perumpamaan yang kedua, mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah. Perumpamaan orang beriman yang dia tidak baca Al-Quran, dia seperti buah tamar. Buah tamrah artinya buah kurma yang dia tidak ada baunya tapi rasanya enak, rasanya manis. Kenapa rasanya manis? Karena dia punya iman, karena dia orang beriman. Karena seorang beriman, tentunya iman itu yang menjadi dasar, menjadi fondasi utama. Ketika dia menambahkan dari imannya dengan dia membaca Al-Quran, maka dia menjadi ada baunya yang manis. Tapi kalau dia tidak senantiasa baca Al-Quran, maka dia hanya manis tapi tidak punya rasa, tidak punya bau. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, orang munafik yang baca Al-Quran. Orang munafik ada yang senantiasa baca Al-Quran tapi dia munafik. Bagaimana maksudnya? Apa perbedaan orang mukmin dan orang munafik? Orang mukmin dia baca Al-Quran, dia beriman dengan Al-Quran dan dia amalkan itu Al-Quran. Ini maksudnya. Orang munafik baca Al-Quran, dia sekedar baca. Mungkin dia baca, mungkin dia hafal Al-Quran, tapi dia tidak amalkan itu Al-Quran dan tidak dia pelajari itu Al-Quran. Dia hanya sekedar baca, sekedar baca Al-Quran, atau mungkin dia hafal Al-Quran tapi dia tidak amalkan. Na'udzubillah. Maka orang beriman mestinya dia tidak sekedar baca juga, dia pelajari. Itu perbedaan orang munafik dengan orang yang beriman. Makanya Al-Quran, kata Nabi SAW dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah laka, maksudnya yang akan menolongmu di akhirat, yang akan menjadi pemberi syafaat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang bacanya di akhirat nantinya. Maksudnya bukan hanya sekedar baca, baca amalkan. Karena Nabi mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat. Kapan? Kalau seandainya seorang baca, kemudian dia pelajari, kemudian dia amalkan. Diamalkan itu Al-Quran. Dipelajari apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau ada perintah dilakukan, kalau ada larangan dia tinggalkan. Itu akan menjadi hujjatun lahu, yang menolong dia, syafi'an, pemberi syafaat buat dia di akhirat. Tapi sebaliknya hujjatun alaika, Al-Quran juga bisa menjadi hujjatun alaik, yaitu yang menuntut dia di akhirat. Dia tuntut, Al-Quran menuntut dia, atau yang akan mendorong dia ke neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Dia baca Al-Quran tapi Al-Quran menyuruh sesuatu dia tidak lakukan. Al-Quran melarang sesuatu dia malah lakukan. Tidak dia pelajari Al-Quran, sehingga dia tidak tahu apa isi Al-Quran, hanya sekedar baca. Tidak dia pelajari, tidak dia amalkan. Maka justru Al-Quran akan mendorong dia ke neraka. Na'udzubillah. Ini Al-Quran hujjatun alaika artinya. Maka Al-Quran ibaratnya adalah suatu hal yang punya dua sisi. Bisa sisi yang menolong kita kalau kita pelajari dan kita amalkan Al-Quran itu akan menolong kita Al-Quran. Tapi kalau kita tidak pelajari, hanya sekedar baca, tidak dipelajari, tidak diamalkan, itu justru akan menuntut kita di akhirat. Kenapa kamu baca Al-Quran? Bukankah aku mengatakan menyuruh kamu A, kamu lakukan B? Aku suruh kamu ke timur, kamu ke barat, kata Al-Quran nanti di akhirat. Aku perintahkan ini, tidak kamu lakukan. Aku larang ini, malah kamu lakukan, kata Al-Quran. Ini maksud dari wal Qur'anu hujjatun alaika.
Al-Quran akan menjadi penuntut kamu di akhirat. Yang akan menuntut, bukan membela tapi menuntut. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa tidak melakukan ini? Maka ini ya. Dan ini perumpamaan orang munafik yang dia baca Al-Quran tapi dia tidak pelajari. Kata Nabi, mithlu raihana, yaitu buah yang baunya harum karena dibaca Al-Quran. Kenapa harum? Dia baca Al-Quran. Karena harumnya karena Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah, yang dia baca bagus, tapi rasanya pahit. Kenapa pahit? Dia tidak amalkan itu Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian mathalul munafik alladzi la yaqra'ul Quran. Orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti Hanzalah, yaitu buahnya tidak ada rasanya, atau rasanya pahit, dan juga tidak ada baunya. Maka ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, perumpamaan orang yang baca Al-Quran. Maka tentunya kita ingin menjadi perumpamaan yang pertama, yaitu utrujah, orang mukmin yang dia senantiasa membaca Al-Quran, dibaca, kemudian dipelajari, kemudian diamalkan. Sebagaimana para sahabat di zaman Nabi SAW mengatakan, yaitu mereka mengatakan apa? Kunna la nujawiz asyra ayatin minal Qur'an hatta naqra'aha wa nata'allam ma fiha wa na'mal biha. Kami tidak melewati 10 ayat di zaman Nabi SAW kecuali kami baca, kami pelajari, kemudian kami amalkan itu Al-Quran. Maka bukan hanya sekedar baca, jadi pelajari kemudian diamalkan. Maka kalau bisa kita ada waktu khusus, ada waktu untuk baca, ada waktu untuk membaca tafsirnya, kemudian diamalkan. Makanya dikatakan Umar bin Khattab itu membaca surah Al-Baqarah 8 tahun. Membaca di situ maksudnya apa? Membaca, dihafal, kemudian diamalkan 8 tahun waktu. Surah Al-Baqarah aja satu, surah Al-Baqarah. Nah ini ya perbedaan kita bisa lihat bagaimana para sahabat dahulu belajar Al-Quran dengan di zaman kita. Ini kita perlu mencontoh metode para sahabat mempelajari Al-Quran. Tidak melewati 10 ayat kecuali dipelajari, ya dihafalkan, kemudian diamalkan. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, Al-Quran akan menolong kita, memberi syafaat. Tapi kalau tidak, naudzubillah, justru Al-Quran akan mendorong kita ke neraka. Naudzubillah. Kemudian bab selanjutnya, bab fadlul mahir bil Quran walladhi yatata'ta fihi, yaitu bab tentang keutamaan orang yang mahir dalam Al-Quran dan orang yang terbata-bata dengan Al-Quran. Nah di sini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Kata Nabi SAW, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi baik. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi, dan orang yang baca Al-Quran sedangkan dia terbata-bata, wa huwa alaihi syakun, dan dia sulit baginya, maka baginya ada 2 pahala. Dalam riwayat yang lain disebutkan walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yashtaddu alaihi wa lahu ajran, yaitu orang yang baca sedangkan dia sulit baginya, maka baginya ada 2 pahala. Maka di sini Nabi SAW mengatakan al-mahir bil Quran. Apa maksudnya mahir bil Quran? Al-mahir bil Quran,
Apa maksudnya orang yang mahir dalam Al-Quran? Sebutkan oleh Imam Nawawi di sini, al-mahir al-hadiq al-kamil al-hifz alladhi la yatawaqqaf wa la yashukku alaihi qira'ah bi jawdati hifdhihi wa itqanihi, yaitu orang yang sempurna hafalannya dan tidak sulit baginya membaca karena kuatnya hafalannya dan bagusnya hafalannya. Ini orang yang mahir bil Quran, kata Imam Nawawi. Orang yang mahir Al-Quran artinya orang yang hafal Al-Quran dengan baik, dengan mutqin. Dan ini disebutkan oleh para ulama, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada orang yang hafal Quran dengan hafalan yang bagus, yang kalau dia salah, dia tahu dia itu salah, dia perbaiki sendiri. Misalnya dibaca, dia tahu salah, diperbaiki sendiri. Ini termasuk orang yang mahir bil Quran. Karena tidak mungkin orang tidak pernah salah. Rasul pernah salah, tapi dia tahu dia salah, dan dia bisa perbaiki sendiri. Ketika dia ulang, dia baca benar. Yang kedua, ada orang yang dia ketika dia baca dari hafalannya, tapi dia salah. Dia tahu salah tapi tidak bisa memperbaikinya. Dia lupa mungkin dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang yang dia hafal tapi dia lupa. Dan dia tidak tahu dia salah. Ini tingkatan yang disebutkan oleh para ulama. Tentunya yang pertama, orang yang hafalannya bagus. Maka ini dimaksud dengan al-mahir bil Quran. Tapi tentunya di sini bukan hanya sekedar hafal. Ini juga yang perlu dipahami dengan baik. Bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, dia hafal dengan mutqin, dengan bagus, tapi tidak diamalkan. Bukan itu yang dimaksud. Dan itu mungkin ada di zaman kita. Berbeda dengan di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat. Orang yang hafal Quran adalah orang yang dia mengamalkan Al-Quran. Dia paham Al-Quran, dia amalkan. Jadi kalau di zaman Nabi, orang yang hafal Quran disebut qari. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang berhak jadi imam kalian adalah aqra'ukum, yang paling qari. Apa yang dimaksud dengan qari di zaman Nabi? Di zaman Nabi yang qari itu dia hafal Quran, dia paham dan dia amalkan. Jadi dia hafal, kemudian dia faqih, dia paham. Itu aqra atau qari di zaman Nabi SAW. Dan itu yang paling sempurna. Dan itu yang dimaksud dengan al-mahir bil Quran. Dia hafal, dia paham dan dia amalkan. Itu yang dimaksud. Bukan hanya sekedar hafal. Kalau hanya sekedar hafal, kemudian justru kadang dia tidak memahami apa yang dia baca, dan kalau dia tidak pahami, kemudian dia amalannya tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka ini justru orang ini akan dilaknat oleh Al-Quran. Dia hafal, bagus hafalannya, tapi justru tidak mengamalkan Al-Quran. Ini orang yang akan dilaknat oleh Al-Quran, akan menjadi hujjatun alaihi, yang akan menuntut dia nanti di akhirat. Maka hendaknya seorang tidak hanya sekedar hafal. Hafal itu baru langkah pertama, tapi kemudian juga dia mempelajari maknanya, kemudian dia amalkan. Maka tugas kita banyak tentang Al-Quran sebenarnya. Kita bagaimana kita cara membaca Al-Quran yang benar, mempelajari tajwid yang benar, kemudian kita hafalkan, kemudian kita pahami dan kita amalkan. Sebagian orang hanya berhenti di dia cara membaca, atau dia berhenti di hafalan saja. Sudah bagus bacaannya, sudah hafal, dia selesai. Kemudian dia dianggap qari. Ya, itu qari di zaman kita. Maka ini ada perbedaan istilah sebenarnya.
Kalau dikatakan di zaman kita yang dikatakan qari apa? Yang dia bagus bacaannya, hafal dia, nah itu qari zaman itu. Tapi belum tentu dia paham. Yang dia baca belum tentu dia paham. Apalagi mengamalkan. Bahkan sebagian qari tersebut, orang yang hafal Quran di zaman kita, amalannya bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mengamalkan Al-Quran, justru bertentangan dengan Al-Quran. Amalannya, adabnya dan sebagainya jauh dari Al-Quran, tapi dia hafal Al-Quran. Maka ini bukan ini yang dimaksud. Ini yang perlu dipahami. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang menghafal Quran. Dia bersama malaikat yang sempurna, malaikat yang mulia, maksudnya malaikat yang mulia dan baik. Safarah itu malaikat yang menjadi safir. Safir artinya yang menjadi utusan Allah SWT menyampaikan wahyu. Kiramil bararah, yaitu malaikat yang mulia lagi baik. Kemudian waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi, dan orang yang baca Al-Quran sedangkan dia terbata-bata, sulit baginya baca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Artinya apa? Ini orang yang dia baca Al-Quran kemudian dia sulit dia membacanya, atau tidak lancar bacaannya, tidak lancar hafalannya, misalnya hafalannya tidak lancar, maka bagi dia 2 pahala, pahala membaca dan pahala yang dia tidak lancar, yang dia sudah berusaha. Pahala baca dan pahala dia usaha dia. Dan bukan berarti orang yang ini lebih utama dari yang mahir bil Quran, tentunya tidak. Baginya 2 pahala, sedangkan orang yang mahir bil Quran lebih baik, dan tentunya tidak terhitung pahalanya, makanya tidak disebutkan. Maka disebutkan di sini 2 pahala, bukan berarti dia lebih unggul daripada orang yang mahir bil Quran, tidak. Justru orang yang mahir bil Quran tentunya pahalanya lebih besar, lebih banyak. Maka tidak, walaupun tidak disebutkan. Maka hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita atau memotivasi kita sebenarnya untuk terus senantiasa untuk memperhatikan Al-Quran, atau memberikan perhatian kita kepada Al-Quran, baik itu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mempelajarinya, membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya, kemudian mempelajari makna dan tafsirnya, kemudian mengamalkan Al-Quran. Itu semua harus kita lakukan. Tidak boleh berhenti di membaca saja atau di menghafal saja. Tapi mesti kita lagi harus mempelajari maknanya, hukum-hukumnya, perintah dan larangan yang ada di dalamnya kita amalkan. Ini orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Nah, wallahu ta'ala alam, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.